Paripurna hari ini, ya, saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono. Kenapa? Karena kalau saya bergerak, saya tidak pernah berpikir anggaran, Pak. Yang penting harus berjalan, yang penting harus terlaksana. Duit mah nuturkeun, rezeki mah nuturkeun. Karena saya punya keyakinan, memimpin tidak harus selalu ada duit. Kenapa? Para raja dulu tidak menyusun APBD. POC itu membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR-nya. Bagus, Pak. Yang ada persetujuan DPR-nya kita sudah beberapa kali SDG runtuh, Pak. Kenapa itu terjadi? Karena kita kolaborasi hanya dimaknai oleh berkumpul bersama untuk memutuskan, bukan rasa dan cinta. Kolaborasi itu tidak harus mesti dimaknai bahwa kita rapat. Kolaborasi harus tidak dimaknai bahwa kita ini berkumpul membahas pleno 1, pleno 2, pleno 3. Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, untuk keadilan, untuk rakyat, maka semua berkolaborasi dengan apa? Minimal mendoakan, atau minimal diam, atau kalau mau ngomong silahkan ngomong sepuas hati Anda. Kenapa? Itu perlu pemerintah perlu otokritik. Saya selama ini dikritik tidak pernah habis. Dan yang paling menarik adalah di Cirebon ada orang yang marah sama saya. Jalan di Cirebon goreng, gubernurna lain bapak aing tapi bapak terek. Saya katakan jadi gubernur baru 2 bulan. Terus ketika dicek jalannya jalan kabupaten, kunaon jalan kabupaten ngama ka aing ari sia, kunaon teu ngama kabupaten, kan menjadi aneh. Kenapa? 9 hari yang lalu, gubernur di acara yang sakral, saya anggap di acara musrembang, ada pernyataan gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi, bahwa beliau menyampaikan, saya berpikiran beliau mendiskreditkan lembaga DPRD Provinsi Jawa Barat, dan mungkin menurut saya juga mendiskreditkan masing-masing anggota DPRD Provinsi. Nah, saya menyimpulkan juga dari pernyataan itu, gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan apa pendapat dari teman-teman anggota DPRD. Nah, ternyata pada saat ini untuk membahas rancangan peraturan daerah, pemerintahan Provinsi Jawa Barat tentu membutuhkan teman-teman DPRD untuk membahas. Gubernur tidak bisa jalan sendiri membuat peraturan daerah. Nah, saya berharap di rapat paripurna hari ini, sebelum kita menyampaikan pandangan fraksi masing-masing terhadap rancangan peraturan daerah ini, saya meminta secara pribadi dan secara fraksi, kami meminta ada klarifikasi dari gubernur. Iya. Dari Pak Memo saya keluar. Siap. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Ya. Ya, rapat paripurna DPR yang kami hormati, kami sebagai pimpinan sangat menghormati dan memahami apa yang tadi disampaikan oleh fraksi PDIP Perjuangan, dan insya Allah atas masukan dan keinginan tadi kami pimpinan DPRD akan mengkonsolidasi dan juga menyampaikan usulan yang tadi untuk kita tindak lanjuti. Insya Allah. Kami menyadari bahwa kita semua harus saling memahami fungsi, kedudukan, dan nampaknya memang kita harus kembali duduk bersama dengan gubernur dan DPRD secara kelembagaan, hingga kita akan bisa menyamakan kembali kesepahaman kita dalam menjalankan tugas kita masing-masing. Dulu zaman di
tanpa PBD, tanpa ya kalau mau balik aja ke zaman kerajaan, perubahan yang di dasar negara. Iya, nggak bisa rubah balik lagi. Iya, orang nyampe pada tahap demokrasi saat ini banyak. Iya dong, ya nggak bisa. Jawa Tengah ganggu DKI, urus aja Jawa Barat, ngapain lu ganggu-gangguin? Iya. Nah, teman-teman media. Intinya kayak gitu aja. Kita pingin semua on the rule lah. Lu mau bikin, kita nggak mau. Kita mau aturannya ya sama lembaga saling menghormati. Karena tadi ngomong juga Pak Dedi kan tadi wawancara juga. Oh, jawabannya gitu doang. Cuma gitu. Apa dia bilang? Jawabannya? Ya, itu mah pilihan dari Komennya kaya. Nah, makanya wawancara Pak Doni. Iya, kalau gua mah lempeng aja. Dia mau usut gua nggak ada apa-apa. Oke. Nah, rapat paripurna hari ini fraksi PD Perjuangan walkout. Nah, kenapa ini langkah ini diambil? Karena kita menyikapi dari pernyataan Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat pada saat musrembang tanggal 7 Mei di Cirebon. Nah, Pak Gubernur menyampaikan bahwa kalau dia menjalankan kebijakannya, kalau harus berbicara ke DPR itu rumit, butuh waktu lama, harus ada rapat pertama, rapat kedua, rapat ketiga. Nah, kemudian kita berpikiran bahwa Deddy Mulyadi melihat DPRD ini adalah penghambat. Tapi bayangkan Indonesia hari ini, kenapa ini orang Indonesia mazhab, kemudian nonton filmnya Amerika, tapi orang Indonesia lupa karena belum pernah pergi ke Amerika. Di orang tidak ada, di Amerika tidak ada knalpot bro, tidak ada. Di Amerika tidak ada anak ketika menjaga. Bye. Dewasa. Artinya setiap orang kan berhak, setiap partai politik, fraksi berhak untuk mengekspresikan seluruh kepentingan politik. Pak,